Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dari mata kuliah IoT. Saya sendiri atas nama Eko Mancita Astika dengan NIM 2429101018 dari program studi Pasca Sarjana Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Om Swastiastu, salam harmoni. Di sini saya akan mempresentasikan terkait review artikel yang berjudul Privacy Enhancing Techniques in the Internet of Things Using Data Anonymization oleh San Fan dan kawan-kawan pada tahun 2021 diterbitkan di Information System Frontiers atau Springer. Di mana pada penelitian ini ada dua tujuan dan pada penelitian ini akan menjawab tentang apa? Nah, saya akan menjelaskan tentang dua tujuan tersebut, di mana yang pertama itu ada ancaman privasi. Menganalisis ancaman privasi yang muncul di sistem IoT, terutama pada tahap pengumpulan dan pertukaran data. Yang kedua, itu ada pendekatan peningkatan privasi, di mana mengusulkan pendekatan peningkatan privasi berbasis data anonymization agar identitas pengguna tidak dapat dilacak, namun data masih bisa digunakan untuk analisis. Lalu, masalah yang ingin dijawab apa sih kira-kira dalam artikel ini? Yaitu bagaimana melindungi data pengguna dalam IoT tanpa mengurangi nilai dan manfaat dari data tersebut. Selanjutnya, ada metode atau pendekatan keamanan privasi. Pada artikel ini menggunakan teknik anonimisasi data atau data anonymization, di mana ada 5 metode atau pendekatan. Yang pertama, itu key anonymity, di mana memastikan setiap individu dalam dataset tidak bisa dibedakan dari minimal K1 orang lainnya. Ya, selanjutnya ada diversity dan T-closeness, di mana mengurangi resiko ketika data anonim masih bisa ditebak berdasarkan pola atau kategori sensitif. Yang ketiga, itu ada anonimisasi data kontinu. Digunakan untuk data waktu nyata, misalnya seperti sensor, suhu, detak jantung, ataupun GPS. Yang keempat, itu ada anonimisasi data multimedia, menyamarkan informasi visual atau mengungkap identitas, misalnya wajah pada video IoT di rumah pintar. Yang kelima itu ada hybrid anonymization model, di mana menggabungkan beberapa teknik untuk menjaga keseimbangan antara privasi dan data utility. Selanjutnya itu ada kontribusi penelitian. Ada 3 kontribusi penelitian. Yang pertama, itu ada klasifikasi teknik anonimisasi untuk IoT, baik dari sisi data statis maupun data waktu nyata. Yang kedua, itu ada analisis efektivitas tiap metode, termasuk kelebihan dan tantangan dalam implementasi dunia nyata. Yang ketiga, itu ada usulan model anonimisasi hybrid yang bisa disesuaikan dengan jenis data dan tingkat sensitivitas informasi. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Ada 3 hasil penelitian yang dapat saya lihat pada artikel ini. Yang pertama itu ada anonimisasi data mampu meningkatkan perlindungan privasi pengguna tanpa sepenuhnya mengorbankan nilai data. Selanjutnya hasil yang kedua itu ada pada artikel ini semakin tinggi tingkat privasi, semakin rendah akurasi data analitik, sehingga perlu kompromi antara keamanan dan fungsionalitas data. Yang ketiga itu ada diperlukan pendekatan adaptif agar sistem bisa menyesuaikan level privasi secara dinamis sesuai konteks pengguna. Selanjutnya itu ada tentang kelebihan penelitian. Pada artikel ini memiliki kelebihan 3 kelebihan yang dapat saya lihat. Yang pertama yaitu menawarkan pendekatan konkret ya dan teknis untuk melindungi privasi di IoT. Selanjutnya yang kedua yaitu menjelaskan berbagai jenis data, baik itu numerik, kontinu, multimedia yang sering diabaikan pada riset lain. Yang ketiga itu ada dapat diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan rumah pintar. Selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian, di mana ada 3 keterbatasan penelitian yang dapat saya lihat. Yang pertama itu ada teknik anonimisasi bisa menurunkan kualitas data analisis. Yang kedua, tidak semua metode cocok untuk data streaming berkecepatan tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu belum banyak pengujian nyata pada sistem IoT berskala besar. Selanjutnya itu ada potensi dari penelitian ini atau potensi riset lanjutannya dari penelitian artikel ini. Yang pertama itu
ada menggabungkan anonimisasi dengan teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan lebih tinggi. Yang kedua, itu ada pengguna machine learning untuk menentukan tingkat privasi secara otomatis. Yang ketiga, itu ada pengembangan sistem adaptif yang menyesuaikan teknik anonimisasi berdasarkan konteks penggunaan dan jenis data. Selanjutnya itu ada penutup. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Privasi dalam IoT bukan hanya soal keamanan data, tapi juga menjaga kepercayaan pengguna. Teknik anonimisasi menjadi langkah penting untuk mencapai IoT yang lebih aman, efisien, dan etis. Baik, sekian presentasi dari saya terkait review artikel yang pada kesempatan kali ini sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyajian materi, saya atas nama Iko Citastika memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om, salam harmoni.